Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2531 Pahami itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dunia yang gelap, ada ledakan lain. Itu adalah serangan antara tubuh suci dan tubuh suci. Satu milik tipe pertama. Saya tidak tahu dari zaman mana asalnya. Ekaristi kontemporer tidak memiliki jenis itu. Berstatus dewa. Pertempuran itu sengit. Ye Chen, yang selalu tak terkalahkan, bertemu musuh yang tangguh hari ini. Dia sering berdarah, dan tubuh sucinya meledak berulang kali. Melalui luka, otot dan tulangnya bisa terlihat, yang mengejutkan. Di sisi lain, tubuh suci misterius, dengan jubah hitamnya yang berkibar, tidak memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, lebih tepatnya, dalam keadaan keabadian, semua bekas luka itu telah sembuh. Dia tidak hanya misterius, tetapi juga sangat kuat. Dia memiliki lebih banyak mantra abadi daripada Ye Chen, dan dia memiliki banyak kartu, tetapi dia belum mengungkapkannya. Batas suksesi darah cukup untuk diterima Ye Chen. Di mana kamu mendapatkan tubuh suci keempat? Di bawah, Kaisar Kera kecil menggaruk kepalanya lebih dari sekali, keluarga yang luar biasa, apa yang harus dilawan? Masih diselimuti jubah hitam, belum ada honor yang terlihat sampai saat ini. Darah dan asal keduanya lebih murni daripada Lao Qi, leluhur dari tubuh suci kuno. Kui Niu menebak seperti ini, dan dia yakin bahwa Ye Chen mengetahui asal-usul tubuh suci misterius itu. Keturunan tubuh suci harus menyembunyikan rahasia. Bei Sheng berbisik, secara bawaan, dia abadi, terlalu sulit dipercaya, jika ada, itu benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama, Ye Chen tidak mungkin kalahkan dia, kecuali dia juga dalam keadaan batas warisan darah. Ada gerakan besar, dan aku tidak melihat 5 kaisar muda. Dasar idiot, aku menunggu di tempat yang berbeda, dan aku belum melihatnya. Kui Niu memarahi. Sebagai seorang pemimpin, visinya secara alami lebih tinggi daripada kaisar kera kecil. Sepotong langit dan bumi ini adalah ruang yang berbeda, yang diletakkan oleh tubuh suci misterius, menarik mereka, dan kemudian menyeret mereka ke ruang yang berbeda, benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan tidak mungkin untuk mendengar keruntuhan langit dan bumi. Jelas, tubuh suci misterius itu akan musnah. Engah. Saat mereka bertiga berbicara, Ye Chen berdarah lagi dan melangkah mundur. Pada saat ini, tubuh suci misterius datang, dan membuka dadanya dengan telapak tangan, menarik keluar tulang dada. Jika Ye Chen tidak memiliki fondasi yang cukup dalam, tubuh suci itu akan disingkirkan. Ye Chen melarikan diri tanpa rasa takut, dan ekspresinya lebih cuek dari yang diharapkan. Memang benar dia telah jatuh, tetapi itu tidak berarti dia akan dikalahkan, meskipun lawan dalam keadaan batas suksesi darah, dan asal-usul darahnya benar-benar ditekan, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tunggu, bagaimanapun juga kamu semut. Tawa ekaristi misterius bergema di seluruh langit, penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan. Untuk satu hal, mereka tidak mengenal Bei Sheng dan Kui Niu, tetapi Ye Chen mengetahuinya dengan baik, merujuk pada tubuh suci surga, yaitu tubuh suci jenis kedua. Disinilah Ye Chen bingung. Mereka berdua adalah fisik suci. Bagaimana bisa ada kebencian yang begitu besar? Mereka harus mati tanpa akhir untuk menyelesaikannya. Rahasia apa yang tersembunyi dalam garis keturunan fisik suci? Bersenandung. Tubuh suci misterius tiba, dan dia menggunakan teknik pembunuhan lagi, melakukan putaran matahari dengan satu tangan, putaran matahari ajaib, dan semburan kecemerlangan ilahi, semuanya diwarnai hitam. Bahkan tubuh suci Ye Chen ditusuk dengan pendarahan lubang, dan selokan darah dilubangi. Lukanya melekat dengan cahaya redup, melarutkan esensinya. Zeng. Tubuh tripod Ye Chen Huo memanggil api dan guntur abadi, dan membengkokkan busur untuk memasang anak panah. Ini adalah metode yang biasa dia lakukan. Dia akan berpikir untuk menembak benda-benda yang berputar-putar dengan panah guntur. Belum lagi, panah ini benar-benar sombong, tidak peduli seberapa jahatnya Ren Jiaoyang, dia tidak bisa lepas dari tembakan. Jangan khawatir, masih ada lagi. Tubuh suci misterius itu tersenyum, metode rahasianya belum selesai, dan terus berkembang.
Meskipun matahari yang terik ditembakkan, ada banyak bintang. Langit malam yang gelap menjadi bintang yang luas langit, dan bintang-bintang memenuhi langit, masing-masing bersinar dengan cahaya magis, dan setiap cahaya menyatu dengan kekuatan penghancur. Jumlah bintang tidak dapat diperkirakan, Bei Seng dan yang lainnya semuanya mati rasa. Jika Ye Chen menembakkan satu panah pada satu waktu dengan barisan ini, setidaknya dia harus menembak sampai tahun depan. Selain itu, bintang-bintang menang, berkeliaran untuk dia untuk menembak tanpa menunggu dia tembak semua bintang, kebanyakan dari mereka telah hancur. Ye Chen tidak mengubah wajahnya, pedang kaisar yang berlumuran darah berdentang di tangannya, dan dia mengayunkannya, menunjuk ke langit secara terbuka. Zeng! Ratusan juta pedang abadi berdentang, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terwujud, adalah metode rahasia Wanjian Chaozong. Telah ditempa berkali-kali sejak tercerahkan pada tahun-tahun itu. Agregat Dao penuh dengan kehidupan dan kekuatan spiritual, tetapi itu juga penuh kehancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan di kehampaan sangat menakutkan, satu demi satu bintang meledak satu demi satu. Tubuh suci misterius itu tidak marah, bahkan lebih menyeringai, dengan 5 jari menunjuk ke atas dan memegang langit di satu tangan, dia menciptakan pusaran gelap, yang sebesar menutupi langit, berputar dengan kecepatan ekstrim, menelan langit dan menghancurkan bumi. Ye Chen tidak takut, dan langsung membuka penampilan yang mendominasi, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah di tangannya, dan menancapkan pedang ke pusaran, darah tubuh suci naik, dan kekacauan itu sangat diaduk, dan pusaran menutupi langit dihancurkan oleh hidup dan mati. Aku meremehkanmu. Sein fisik yang misterius mendengus dingin dan turun dari langit. Pada saat ini, Ye Chen memikirkan keabadian, waktu yang membekukan. Metode rahasia ini tidak berguna bagiku. Tubuh suci yang misterius itu tersenyum, benar-benar mengabaikan keabadian sebuah pemikiran. Meskipun waktunya sudah pasti, tindakannya tidak tetap. Engah. Darahnya memancar, tapi bukan Ye Chen yang terluka, tapi tubuh suci misterius selama pertempuran sebelumnya. Ye Chen mengukir tanda reinkarnasi di punggungnya, menunggu saat ini. Bagus sekali. Fisik suci yang misterius itu tersenyum dengan sedikit keganasan. Zeng. Jianming yang menanggapinya, dan Ye Chen menikam Feng Shen dengan pedang, menghancurkan yang mati. Dalam hal ini, tubuh suci misterius itu tidak berdaya. Engah. Darahnya melotot, dan kepala tubuh suci misterius itu ditusuk oleh pedang Ye Chen. Pada saat yang sama, pukulan dari tubuh suci misterius juga tiba. Setelah terkena pedang Ye Chen, dia memukul balik Ye Chen. Itu sangat sombong sehingga setengah dari tubuh suci Ye Chen meledak. Dalam keadaan batas Sueji, dia tidak mati atau terluka, dia berkemauan sendiri, tanpa takut bekas luka, dan setelah terkena pedang, lubang darah langsung pulih. Dibandingkan dengan dia, kekuatan pemulihan Ye Chen jauh lebih lambat, dan tubuh suci yang berdarah sangat mencolok. Tidak cukup untuk melihat. Kaisar dunia bawah juga menonton pertempuran, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengakui bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi tubuh suci misterius itu lebih jahat darinya, dan dia sudah mengetahui kekuatan yang pertama. Jenis tubuh suci. Daozu Hongjun juga menonton. Kali ini, di samping Daozu Hongjun, ada seorang pemuda berpakaian ungu, berpenampilan biasa, seperti manusia jika dilihat dengan teliti, bukankah itu hanya tubuh yang kacau balau? Setelah peninggalan Tianzun di masa lalu, leluhur Tao membawanya ke surga dengan cara khusus. Ye Chen tahu tentang masalah ini sejak lama, dan dia juga tahu niat leluhurnya. Di era ini, ada dua tubuh yang kacau, satu adalah Hongjun dan yang lainnya adalah tubuh yang kacau, dan mereka harus dibawa bersama untuk meneruskan mantel. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, penciptaan tubuh yang kacau telah melawan langit, telah diwariskan secara mendalam oleh leluhur Tao, dan tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Ye Chen. Adapun apakah bisa mengalahkan Ye Chen, itu hanya akan diketahui setelah pertempuran. Pada saat ini, acuh tak acuh seperti dia juga sedikit mengernyit setelah melihat pertempuran ini. Kamu bisa mengalahkannya dengan percaya diri, kata Daozu Hongjun sambil tersenyum. Tuan, kamu bercanda. Tubuh kekacauan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuh suci misterius terlalu kuat. Ye Chen tidak terkalahkan, dan dia juga tak terkalahkan. Jika dia bekerja sama dengan Ye Chen, itu hampir tidak akan menjadi seri. Untuk benar-benar membunuh tubuh suci misterius, setidaknya diperlukan satu kaisar muda. Kaisar muda biasa tidak cukup, dan mereka harus bertarung dengan mereka.
Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki kesempatan. Adapun orang itu, Dongshen Yaoqi adalah yang paling cocok, tetapi untuk Kaisar Tiansu, dia belum siap. Sangat disayangkan dia tidak ada di surga, dan Dewa Timur tidak ada di tanah kuno. Ye Chen sendirian, dan sangat sulit untuk melawan tubuh suci misterius. Ada kaisar muda lainnya, tetapi mereka tidak bisa masuk ruang yang berbeda. Engah, engah, engah. Di bawah tatapan mereka, Ye Chen berulang kali terluka. Harta suci Ekaristi itu seperti hiasan di depan Ekaristi yang misterius itu. Apa yang dia miliki, hal yang sama berlaku untuk fisik suci misterius, dan terlebih lagi, bahkan lebih buruk dari itu. Mari kita bicara tentang harta karun ilahi. Dia belum sepenuhnya membukanya, tetapi fisik suci mistik telah sepenuhnya membuka divine harta karun. Di langit, Ye Chen menstabilkan sosoknya, memobilisasi asalnya, mencoba yang terbaik untuk memadamkan niat membunuh, menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya, darahnya sekuat dia, dan wajahnya jauh lebih pucat. Aku benar-benar meremehkanmu. Ekaristi misterius itu tertawa menggoda, memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas, karena fisik suci kecil ini memberinya banyak kesenangan, membunuhnya terlalu mudah akan membosankan. Junior tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi bisakah kamu memberi tahuku? Ye Chen memandang dengan acuh tak acuh dan menatap langsung ke tubuh suci misterius itu. Menunjukkan kelemahan seperti ini sebenarnya klise. Kaisar ke-10 Chu, yang telah dibantai sebelumnya, tidak akan menyerah dengan mudah. Itu hanya untuk mencoba membuat lebih banyak rahasia, misalnya keluhan dan keluhan dari dua garis keturunan. Ekaristi, atau warisan Ekaristi. Asal mula sebenarnya adalah apa yang ingin dia ketahui. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Tubuh suci misterius itu cukup santai, memutar lehernya dengan nyaman, matanya seperti lubang hitam, cahaya yang berkilauan, dan evolusi penglihatan kehancuran, bintang-bintang diam, matahari padam, dan muncul kembali dalam kehancuran. Plastik, dan kemudian hancur dalam renovasi, membentuk reinkarnasi misterius. Ini sangat mempesona. Di bawah, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil memarahi serempak. Bersama dengan Bei Seng, mereka semua mencari posisi di ruang yang berbeda. Hanya bekerja. Setelah mencarinya, saya melihat kekosongan, dan celah terbuka. Segera, saya melihat sesosok melangkah masuk, juga ditutupi jubah hitam, mengambil setiap langkah perlahan. Saat dia berjalan, jubah hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi abu terbang, memperlihatkan wajah aslinya. Itu adalah seorang pria muda, tidak ada yang luar biasa, dengan mata yang tak tergoyahkan. Bukankah dia putra Kaisar Tiansu? Akhirnya seseorang yang bisa bertarung. Mata Kui Niu berbinar. Dan Kaisar Kera Kecil melihat sekeliling, bukankah itu 5 kaisar muda? Mengapa seseorang datang ke sini? Jika Anda ingin datang bersama, jika demikian, Anda harus bertarung dalam kelompok. Sayang sekali, setelah melihat dan melihat, saya tidak melihat kaisar muda lainnya. Dengan kata lain, 4 kaisar muda lainnya semuanya diblokir, dan itu sudah menjadi batas untuk mengirim Kaisar Tiansu masuk. Ruang berbeda ini tidak sesederhana yang dikatakan. Ledakan. Gemuruh. Langit bergejolak, Ye Chen berdiri di langit timur, dan putra Kaisar Tiansu berdiri di barat Tianxiao keduanya, satu timur dan satu barat, memblokir tubuh suci misterius di tengah, 3 kaisar muda, 2 tubuh suci kuno, dan 1 putra Kaisar Agung. Momentumnya mengerikan, dan kehampaan yang hancur runtuh. Menarik. Fisik suci yang misterius tersenyum, dengan busur lucu di sudut mulutnya. Dia mengabaikan Kaisar Tiansu secara langsung, dan yang berikutnya juga bukan lawannya. Ye Chen baik-baik saja, tapi Kaisar Tiansu yang mengerutkan kening. Pada titik ini, dia menyadari bahwa orang yang mereka cari adalah tubuh suci, dan itu juga tubuh suci yang telah membuka batas warisan darah. Tidak heran bahkan Ye Chen dipukuli dengan sangat parah. Episode 2532 apa? Pukul itu. Tanah kuno penguburan dewa, ruang yang berbeda. Alam semesta gelap, dingin dan sunyi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, langit kilat dan guntur, dan bumi penuh dengan magma, akhirnya menampakkan penampakan asli dari ruang yang berbeda, dan jeritan hantu terdengar tanpa henti. Sutian, putra Kaisar Agung, dan 2 tubuh suci kuno yang sunyi berdiri di sana, tanpa berbicara atau menyerang, seolah-olah mereka semua memiliki pemahaman diam-diam, dan pertama-tama menjaga masa tenang. Ye Chen terdiam, dengan ekspresi dingin. Sudut mulut tubuh suci misterius itu sedikit terangkat, dan dia tersenyum main-main.
Terutama putra Kaisar Tianzu, yang penuh keraguan, bijak seperti dia, dan sedikit bingung, keduanya termasuk dalam garis keturunan tubuh suci kuno, mengapa pedang dan tentara saling berhadapan, dan ada kebencian yang begitu besar. Apa latar belakangnya? Suara Kaisar Tianzu ditransmisikan ke Ye Chen. Jenis pertama dari tubuh suci kuno. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, sepertinya orang tua di area terlarang tidak mengungkapkan rahasia garis keturunan tubuh sucinya kepada Kaisar Tianzu. Kaisar Tianzu mengerutkan kening, dan dia bisa mendengar arti kata-kata Ye Chen. Ada tipe pertama dari tubuh suci, dan ada tipe kedua. Jelas, tubuh suci misterius itu milik tipe pertama, darah bawaan mewarisi batas, keabadian dan cedera, dan Ye Chen termasuk tipe kedua, yaitu keadaan normal. Dua kaisar muda, pukul dia sampai mati. Melihat Chang Miao, mata kaisar kera kecil itu berbinar, dia bersiap-siap, dan dia sangat bersemangat. Jika bukan karena tingkat putra kaisar, itu masih jauh dari cukup. Untuk menonton, jika tidak, dia pasti akan membunuhnya untuk membantu dalam pertempuran. Kui Niu tidak berkata apa-apa, begitu pula petapa utara. Dibandingkan dengan kaisar kera kecil, keduanya memiliki visi yang lebih tinggi, dan mereka akan bertarung 2 lawan 1 di masa depan, tetapi dengan kekuatan tempur Ye Chen dan Kaisar Tianzu, mereka jauh dari mampu membunuh tubuh suci misterius itu. Anda tahu, itu adalah batas suksesi darah, keabadian dan tidak ada cedera. Untuk benar-benar membunuhnya, Anda membutuhkan seorang kaisar muda, dan terlebih lagi, itu harus menjadi jenis yang tidak lebih lemah dari putra Kaisar Tianzu. Dua semut, bersatu. Tubuh suci misterius itu tersenyum tipis, memutar lehernya dengan nyaman. Sebelum kata-kata itu selesai, Ye Chen mengangkat pedangnya dan menghilang. Dia menggunakan Jue Dewa Guntur terbang, dan langsung membunuhnya. Pedang kaisar yang berlumuran darah bergerak dan memotong ke arah kepala tubuh suci misterius. Itu adalah pukulan pengetahuan. Fisik suci yang misterius itu sedikit mengangkat sudut mulutnya, tetapi tidak menghindarinya. Engah. Darah menyembur keluar, kepalanya dipotong oleh pedang Ye Chen, dan berguling dari kehampaan, seluruh tubuhnya berdarah, dan sebelum benar-benar jatuh ke tanah, itu ditiup menjadi abu. Engah. Sinar darah ini berasal dari Ye Chen, yang memenggal kepala tubuh suci misterius itu, tetapi juga terkena salah satu telapak tangannya, dan hampir terpotong hidup-hidup darah suci kuno yang mencolok mengalir turun seperti hujan ringan. Zeng. Putra Kaisar Tianzu telah tiba, dan dia menebas udara dengan pedangnya, dengan kekuatan yang menghancurkan. Kaisar muda ini memang cukup kuat. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari Kaisar dunia bawah dan yang lainnya. Sebelum pedang jatuh, langit terbelah, dan bahkan alam semesta terbalik. Ini adalah pedang paling puncak sejak dia membuka blokir. Namun, meski pedangnya mendominasi, pedang itu gagal melukai tubuh suci misterius itu. Tubuh suci itu benar-benar urin, tanpa kepalanya, ia masih bisa diserang, melawan pedang, membalikkan telapak tangan, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi, dan Kaisar Tianzu dipukuli hingga jatuh ke tanah dengan darah. Terbang terbalik, saya dapat melihat Kaisar Tianzu ngeri, yang juga merupakan kaisar tingkat pertama, benar-benar meremehkan tubuh suci misterius, yang memiliki batas keabadian dan suksesi darah, begitu kuat sehingga tidak ada batasan. Era apa ini? Keadaan pikiran Kaisar Tianzu dalam kekacauan, di zaman kuno, dia tak terkalahkan pada level yang sama, dan dia adalah pewaris kaisar, dia memiliki kesombongan yang unik, tetapi telapak tangan ini benar-benar mematahkan jalan iman. Apa? Pukul. Di bawah, Kaisar kera kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, ketujuh tuaku akan habis-habisan, kamu baik-baik saja, ayo pergi tugas, jangan ragu, bisa, apa kau tidak memikirkannya setelah pertarungan? Kaisar Tianzu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan naik ke Jiuk Xiao dalam satu langkah, memegang pedang di satu tangan dan membentuk segel dengan satu tangan. Segera, langit berdengung. Kemudian, saya melihat 9 pilar tembaga surgawi turun dari langit, menembus langit dan bumi. Setiap pilar tembaga diukir dengan pola ilahi kuno, dihubungkan dengan rantai rune, dan dikumpulkan ke dalam sangkar. Tubuh suci misterius, terjebak di dalamnya, itu adalah formasi pelarangan kuno, diperoleh dari area terlarang, tetapi diturunkan dari surga kuno, dengan kekayaan kaisar di dalamnya. Segel. Kaisar Tianzu memarahi dengan lembut, dan langsung melihat awan gelap bergulung di dalam sangkar, kilat dan guntur, dan cahaya kekacauan beterbangan,
mencerminkan kemuliaan hari kiamat, menunjukkan penglihatan kehancuran satu demi satu. Feng saya. Tubuh suci misterius telah membentuk kembali kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat, menginjak tanah dengan satu kaki, dan melihat lingkaran cahaya hitam, berpusat padanya, menyebar ke segala arah, dan semua pilar tembaga dihancurkan olehnya. Sangkar penyegelan langit yang besar juga diledakkan. Engah. Putra Kaisar Tiansu, Dixue, menderita serangan balik, mundur, ekspresinya menjadi lebih bermartabat, dan orang yang dapat dengan mudah menembus sangkar penyegel langitnya, di antara peringkat yang sama, tubuh suci misterius adalah yang pertama. Bersenandung. Di sisi lain, Ye Chen telah menghunus pedangnya, memotong 9 jalan dan 8 hutan belantara menjadi satu. Pedang ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Tubuh suci misterius itu tersenyum, tetapi tidak bergerak. Anda dapat melihat permukaan tubuhnya, dan ada lapisan tambahan dari baju besi hitam ilusi, menutupi seluruh tubuhnya. Paung! Suara benturan logam sangat tajam, pedang Ye Chen seperti membentur batu besi. Ye Chen juga berdarah, dan terlempar keluar oleh telapak tubuh suci misterius itu. Perang! Kaisar Tiansu membanting suaranya dan menyerang dari langit. Ye Chen, yang terbang terbalik, juga menghentikan sosoknya, menginjak sungai peri emas, menundukkan kepalanya di langit berbintang yang luas, dan darahnya seperti laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran pecah lagi, mengguncang langit dan bumi, darah turun seperti hujan ringan, dan lintian turun. Melihat dari bawah, ketiadaan telah berubah menjadi kekacauan, cahaya kehancuran di dalam sangkar, menciptakan penglihatan kehancuran, ruang runtuh inci demi inci, dipenuhi dengan kecemerlangan yang kacau, penuh warna kiamat. Pertempuran semacam itu benar-benar luar biasa. 3 kaisar muda, seperti Raja Abadi, Kaisar Pertempuran, dan Dewa Iblis, semuanya didukung oleh alam abadi yang luas, dan alam semesta pertarungan sesungguhnya runtuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa Zhong Yechen dan Kaisar Tiansu bekerja sama dan kalah dari tubuh suci misterius dua makhluk tertinggi yang menyaksikan pertempuran meremehkannya. Tidak ada cacat. Bei Sheng berbisik. Pertanyaan semacam ini juga yang ingin ditanyakan oleh Kuiniu dan Kaisar Kera Kecil. Mereka berdua berpikir bahwa Ye Chen adalah yang terkuat di level yang sama. Siapa sangka bahwa tubuh suci misterius itu bahkan lebih menakutkan, menghancurkan kedua kaisar muda itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah tatapan ketiganya, ketiga kaisar muda itu bertempur sampai ketiadaan, dan semuanya mengubah wujud mereka. Tubuh suci misterius berubah menjadi naga hitam, Ye Chen berubah menjadi unicorn yang bergemuruh, dan Kaisar Tiansu juga berubah menjadi wujud Tao. Adalah harimau putih yang menyala-nyala. Naga ilahi, unicorn, dan harimau putih semuanya semegah gunung, bertarung di kabut, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, masing-masing bermandikan kilat, guntur, dan bertarung sampai gila. Kuiniu bertiga menatap kosong, hati mereka melonjak ketakutan. Pertarungan di level ini, gerakannya terlalu hebat, hanya setelah pertempuran membuat jantung bergetar, jika itu adalah level kuasa kaisar biasa, kebanyakan dari mereka memiliki kaki yang lemah, dan kebanyakan dari mereka telah roboh. Ledakan, ledakan. Di atas Misty, ada sosok yang jatuh, dan yang berdarah adalah Ye Chen dan Kaisar Tiansu, keduanya dipukuli kembali ke bentuk manusia, dan masing-masing menghancurkan sepotong langit hingga runtuh. Penampilan keduanya sangat menyedihkan, lebih kuat dari Ye Chen, tubuh suci juga telah terbelah, dan ada selokan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, setiap bekas luka melekat dan memadamkan esensi. Putra Kaisar Tiansu tidak jauh lebih baik, punggungnya penuh darah, dan separuh tulang punggungnya robek, yang paling menakutkan adalah lubang darah di dadanya, dan darah segar menyembur keluar. Melihat seseorang dalam ketiadaan, darah dan tulangnya juga terlihat, dan dia sepadat hantu jahat. Namun, di negara bagian batas Sueji, dia tidak mati atau terluka, dan bekas luka di sekujur tubuhnya pulih seketika, seperti hantu, halus di atas 9 langit, seperti raja yang menghadap ke langit, dan juga menghadap ke orang biasa. Ekspresi matanya penuh dengan penghinaan, benar-benar supercilious. Kamu juga tubuh suci, jadi kamu bisa mengetahui kekurangannya. Kaisar Tiansu mentransmisikan suaranya ke Ye Chen lagi. Jika kamu tidak mati dan tidak terluka, bagaimana mungkin ada cacat, kata Ye Chen dalam-dalam. Episode 2533 datang lagi. Putus asa. Senyum Ekaristi yang misterius, main-main dan membosankan, bergema tanpa batas.
Meskipun dia berbicara, kata-kata ini dapat didengar di mana-mana, seperti penghakiman dewa, penuh dengan keagungan seorang raja, dan ada semacam yang maha kuasa. Kekuatan sihir membuat orang tidak memiliki jejak ketidaktaatan. Ya, mitos bahwa ketujuh tua tidak terkalahkan pada level yang sama telah dipatahkan. Kaisar Kera Kecil menggaruk rambut monyet, dan pencuri itu berkata tanpa daya. Kui Niu dan Bei Seng tahu bahwa mitos tak terkalahkan belum dipatahkan. Kultivasi tubuh suci misterius di dunia luar pasti berada di puncak Kaisar Semu. Jika demikian, sejak awal, Ye Chen dan jika mereka tidak pada tingkat yang sama, bagaimana mereka bisa menerobos? Aku menyerangmu. Kaisar Tiansu mengeluarkan dentang nyaring, menyapu darah, dan langsung membunuh tubuh suci misterius itu. Ye Chen juga bergerak, tapi dia tidak mengambil langkah mantap dan terhuyung-huyung. Entah kenapa, ada jejak roh jahat di sisinya, lalu berubah menjadi untayan, sampai laut bergelora. Rambutnya yang hitam panjang tiba-tiba diwarnai merah, dan matanya menjadi linglung. Entah kenapa, ada semacam sihir. Itu benar, Kaisar Mo Tian mengutuk dan kembali, dan pikiran jahat secara bertahap menelan pikiran Ye Chen. Setiap kali dia ditelan, dia menjadi lebih jahat, dan menjadi lebih seperti setan. Demonisasi. Bei Sengdai sedikit mengernyit. Lagi. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil berkedut di sudut mulut mereka, ekspresi mereka luar biasa. Bei Seng tidak bisa menahan pandangannya ke samping ketika dia mendengar kata-kata ini, apakah dia pernah di iblis? Di Dacu, beri kami makanan enak. Kui Niu terbatuk, cukup pengertian, mengintegrasikan pemandangan malam itu ke dalam kesadaran ilahi, dan meneruskannya ke Bei Seng. Demonisasi Ye Chen telah membayangi dirinya. Melihatnya, Bei Seng langsung mengerti, dan alisnya semakin berkerut. Jelas, Ye Chen yang di iblis tidak dikenali oleh kerabatnya, beberapa dari mereka hanya haus darah, bahkan memukuli istri mereka, dan siapa lagi yang tidak berani dia kalahkan, sangat jelas dalam gambar, sebagai saudara laki-laki Kui Niu, mereka semua hampir musnah, bagaimana orang normal bisa melakukannya? Sifat iblis telah dimusnahkan, mengapa itu datang lagi? Kaisar Kera Kecil menggaruk kepalanya. Ada kutukan. Bei Sengmei menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia memiliki petunjuk, atau dia bisa mencium kekuatan kutukan, dan dia memiliki bakat untuk mewarisi hal-hal seperti itu. Sekarang, 1 lawan 2. Kui Niu menggosok alisnya. Yang disebut 1 pukulan 2 berarti Kaisar Tiansu mengalahkan Ye Chen dan tubuh suci misterius, dia tidak bisa melakukannya dengan tubuh suci misterius. Benar-benar luar biasa, dan demonisasi membuat orang lengah. Ledakan. Diiringi dengan ledakan keras, Kaisar Tiansu jatuh ke langit, dan kekosongan yang baru saja sembuh sebelumnya dihancurkan dan dihancurkan olehnya lagi, dan dia tertangkap basah. Kejutan semacam ini untuk Ye Chen, dan kita akan bekerja sama untuk memperlakukan Anda dan saya menyerang Anda, Andalah orangnya. Melihat ini, dia juga mengerutkan kening, dan dia bisa melihat bahwa Ye Chen telah diiblis. Menarik. Tubuh suci misterius menurunkan matanya dan melihat perubahan Ye Chen, dan ada sentuhan kejutan dalam nadanya, dan itu tidak terduga untuk demonisasi tiba-tiba Ye Chen. Tapi melihatnya, matanya menyipit lagi, kutukan. Ketika dia mengucapkan 2 kata ini, nadanya tidak lagi terkejut, tapi terkejut. Terlihat bahwa itu adalah kutukan dari iblis surgawi, dan itu juga merupakan kutukan. Kutukan dari Kaisar Iblis Surgawi. Kaisar Iblis Surgawi benar-benar mengutuk Kaisar Semu, bahkan jika pemikirannya langsung bingung, bagaimana Kaisar Mo Tian ada? Untuk membunuh makhluk semu, hanya jejak napas yang cukup, bukan? Perlu menggunakan kutukan. Atau, tubuh suci kecil ini hanya sebuah identitas, tetapi juga memiliki banyak asal. Akibatnya, bahkan seorang Kaisar Iblis tidak punya pilihan selain menggunakan kutukan untuk melukainya secara serius dengan mengorbankan jasa. Bangun. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba mendengar bahwa Kaisar Tiansu berteriak dengan dingin, karena Ye Chen telah menyapu iblis-iblis yang mengerikan dan menyerangnya, dan kekuatan tempur iblisnya melampaui dia. Seperti yang dikatakan Kui Niu, setelah di iblis, Ye Chen benar-benar tidak mengakui kerabatnya, bahkan berani melawan keluarga istrinya, bahkan membunuh saudara laki-lakinya, apalagi rekan satu timnya. Engah. Melihat darah di kehampaan adalah milik Kaisar Tiansu, yang dipukul oleh Ye Chen dan memuntahkan darah. Bangun. Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan melakukan metode abadi untuk membangkitkan dunia. Sayangnya, meskipun metode abadi ini misterius, itu tidak berguna.
Membunuh. Ye Chen menyerang, menjilati lidah merahnya, tidak ada kejelasan di matanya, hanya tirani dan haus darah, yang merupakan tubuh suci Ye Chen, dia jelas iblis besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, pemandangan di langit menjadi sebuah drama. Ekaristi misterius menjadi penonton. Kuan Yu, Kaisar Kera Kecil, dan Bei Sheng juga menjadi penonton. Bahkan Kaisar Dunia Bawah di Dunia Bawah, leluhur Dao, dan tubuh kekacauan di alam surga semuanya adalah penonton. Menonton tubuh suci yang diiblis dan ledakan palu Kaisar Tiansu, pemandangan berdarah benar-benar menarik perhatian. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen yang diiblis benar-benar ganas, sekuat Kaisar Tiansu, dan dia tidak dapat mengangkat kepalanya bahkan ketika dia dipalu. Yang disebut teknik rahasia dan yang disebut cara keabadian Kaisar telah menjadi hiasan di depan Ye Chen. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, akan sulit untuk mengalahkannya dengan sepasang tinju. Dia pasti sangat sedih. Melankolis, dia seharusnya melankolis, dia datang ke sini untuk membantu setelah semua kerja keras, siapa sangka kejutan akan datang satu demi satu, melihat dua tubuh suci, satu normal dan yang lainnya tidak normal, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Tapi Ye Chen melepaskan yang ini lagi untuk menambah kekacauan, tidak ada tanda-tanda demonisasi. Jadilah iblis, jadilah iblis. Anda akan melawan Ekaristi misterius. Mengapa mengalahkan saya? Pada saat ini, dengan temperamen yang baik seperti dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Seandainya saya tahu ada plot seperti itu, hantu akan masuk. Engah, engah, engah. Darah beterbangan di langit, Kaisar Tiansu mundur dengan mantap, dan sulit bagi Ye Chen untuk menyerang. Sama seperti ini, dia masih harus berhati-hati terhadap tubuh suci misterius. Jika seseorang tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi 2 lawan 1, dan dia adalah 1, dan dia tidak dapat melakukan 1, apalagi 2. Dalam adegan seperti itu, dia tidak hanya melankolis, tapi juga malu. Di zaman kuno, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan dari level yang sama. Dia disegel untuk perubahan tak berujung dan tenggelam dalam Taoisme abadi. Dibuka di era ini, ada begitu banyak kejutan. Dia tidak terkalahkan pada level yang sama, tetapi dia dikalahkan 2 kali sehari, satu adalah fisik suci batas warisan darah, dan yang lainnya adalah fisik suci iblis. Anda berasal dari garis keturunan fisik suci kuno, Anda pasti sangat sakit. Jangan pergi ke banyak era, tapi datanglah ke era ini, dan biarkan Lao Su bertemu dengannya. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia mengetahui tentang perselingkuhan di Huang dan Hongyan, dia pasti lebih melankolis, setelah akhirnya membuka blokir, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya setelah dipukul. Membunuh. Sambil berbicara, Ye Chen membunuh lagi, meskipun dia telah diiblis, dia masih berkata dengan dominan, iblis hitam pekat yang mengepul, berguling-guling di langit, setiap utas seberat gunung, iblis dia lebih mendominasi daripada yang tidak sadar. 1. Kekuatan sihir pada akhirnya sangat mengerikan. Ini juga karena kutukan Kaisar Motian, kutukan itu ditanam oleh Kaisar Surga, dan memiliki jejak energi dari Kaisar Surga, meskipun kecil dan dapat diabaikan, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kaisar Dunia Bawah paling tahu tentang kutukan semacam itu. Langit seharusnya cukup beruntung. Untungnya, Ye Chen berada di tingkat ketiga demonisasi Kaisar Zun. Jika dia mencapai puncak Kaisar Zun, atau mencapai kesuksesan besar, itu akan menjadi malapetaka yang nyata. Siapa yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan langit dia membutuhkan wilayah iblis surgawi untuk menyerang, dan dia dapat menaklukkan 10.000 wilayah. Bangun. Kaisar Tiansu membuka hukum terlarang, dan memindahkan sangkar surgawi. Tidak mengerikan untuk di iblis, yang mengerikan adalah kekuatan tempur juga akan meningkat. Menjadi kuat tidaklah menakutkan, jadi jangan pukul aku. Ledakan. Kandang yang disegel langit muncul lagi. Pilar tembaga yang menahan langit menembus langit dan bumi. Kekuatan pengurungan yang mengerikan berkumpul menjadi rantai rune, yang mengunci tangan dan kaki Ye Chen, dan bahkan menyegel darah aslinya tubuh asli dewa juga dipenjara olehnya. Namun, Ye Dasao setelah diiblis benar-benar luar biasa, dan dia melepaskan diri dengan paksa. Kedua kalinya, penjara Feng Tian tiba-tiba runtuh, dan Kaisar Tiansu yang sudah terluka menderita serangan balik lainnya, tetapi kali ini serangan balik itu tidak biasa. Bagaimana Kaisar bisa begitu lega memiliki rekan satu tim yang tidak dia kenal? Membunuh. Demonize Ye Chen menyerang, benar-benar tidak ada prolog, sebelum Kaisar Tiansu menstabilkan sosoknya,
dia menghancurkan kepala dan wajahnya dengan palu peledak, dan semua tembakannya adalah gerakan besar, abadi tingkat kaisar. Engah, engah, engah. Kaisar Tiansu galak, dia tidak pernah berdiri diam, tubuh ketuhanannya sama kejamnya dengan dia, dan sering meledak. Jika dia terus bertarung dengan postur ini, cepat atau lambat dia akan dipukuli menjadi abu, dan jiwanya akan terpencar. Pada akhirnya, tidak ada ketegangan, dia benar-benar kalah. Ledakan. Kekosongan terbaik dihancurkan oleh tubuhnya yang berat dan runtuh, dan jatuh sepenuhnya, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Bangun. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil memindahkan formasi penyegelan besar, satu ke kiri dan satu ke kanan. Ye Chen menyeringai, berbalik, menghindari pertempuran segel, menjatuhkan Kui Niu dengan satu pukulan, membalik telapak tangannya, dan menerbangkan Kaisar Kera Kecil, hampir meledakkan mereka berdua. Adapun dua saudara laki-laki, mengikuti dia, mereka banyak dipukuli, mereka dipukuli di Dacu, dan ketika mereka datang ke tempat kuno penguburan dewa ini, mereka mendapat palu peledak lagi. Bangun. Bei Sheng naik ke Jiuk Xiao, segelnya juga tiba, dan turun ke langit. Ye Chen tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, menusuk langit dan bumi dengan satu pedang, dan menghancurkan Yin dan Yang dengan satu telapak tangan. Engah. Bei Sheng juga terluka, dan tubuhnya yang abadi berlumuran darah, yang cukup mencolok. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bumi yang gelap gulita, ada 3 lubang yang lebih dalam. Dia memukuli dua saudara laki-laki, orang kepercayaannya, dan putra kaisar. Ye Chen yang di iblis melakukan semua prestasi. Kaisar dunia bawah memandangnya dengan lidah di pipi, Kaisar ke-10 Dacu benar-benar bakat yang luar biasa, musuh belum bergerak, dia telah membersihkan semua rekan satu timnya sendiri. Melihat tubuh suci misterius itu lagi, dia tertawa lebih main-main sebagai penonton, dia berkata dengan cara yang khusus, Ye Chen sangat cakap, dan itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tidak masalah jika dia tersenyum, Ye Chen menoleh. Kaisar ini, adil untuk mengatakan bahwa ada 6 orang yang hidup di ruang yang berbeda ini, dan 4 di antaranya telah dipukuli oleh saya. Mengapa Anda masih berdiri? Tidak, Anda harus dirobohkan. Sejak saat itu, Tuan Muda Ye, yang telah dirasuki setan, langsung pergi ke tubuh suci misterius itu. Nah, pada saat seperti itu, belum lagi Kaisar dunia bawah, bahkan Daozu pun duduk tegak. Pertempuran besar berikutnya benar-benar menarik. Satu darah mewarisi tubuh suci yang terikat, satu dalam keadaan iblis, satu abadi, dan yang lainnya iblis. Pertempuran antara keduanya pasti sangat menarik. Adapun siapa yang menang, itu sungguh sulit untuk dikatakan. Tubuh suci misterius sangat pandai bertarung, dan Ye Chen yang di iblis tidak tertutupi, tapi saya tidak tahu apakah itu batas suksesi darah atau dorongan demonisasi, semuanya tidak diketahui. Episode 2534 Sueji vs Demonisasi. Melihat Ye Chen datang, tubuh suci misterius bereaksi, dan hanya melihatnya sambil tersenyum, seperti serigala, menatap makanannya sendiri, dia menjadi semakin tertarik pada Ye Chen. Jadi, dia berubah pikiran dan ingin menangkap Ye Chen dan mempelajarinya. Ledakan. Ye Chen naik ke Jiuk Xiao, dan jatuh jauh-jauh, menghancurkan dunia yang dia injak. Ekaristi misterius menatapnya dengan senyuman, dan dia menatap Ekaristi misterius, menjilat lidah merahnya, tersenyum sinis, memperlihatkan semua giginya yang putih, tirani dan haus darah, dan menganggap Ekaristi misterius sebagai makanan, pencuri menyukainya asal. Tatapan kedua tubuh suci itu cukup menarik. Dalam adegan ini, Kaisar dunia bawah dan leluhur Tao juga menunjukkan ekspresi yang bermakna. Mereka bukan orang normal. Melihat dan menonton, mereka mungkin bisa memicu percikan cinta. Membunuh. Ye Chen yang di iblis melancarkan serangan, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan meledakkannya dengan pukulan. Terlalu berlebihan. Fisik suci yang misterius tersenyum, dan dia juga meninju keesokan harinya, memegang rahasia tak berujung di tangannya, diukir dengan hukum tertinggi, dan dia mendominasi dunia dengan satu pukulan, dan batas suksesi darah adalah miliknya yang paling kuat. Modal, dan yang paling tidak dia takuti itu sulit dan sulit, kecuali ketahananmu lebih mendominasi daripada milikku. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, langit bergetar, langit runtuh, dan seluruh ruang yang berbeda juga berdengung, dan secara tidak sengaja, itu memaksa keluar tempat persembunyian. Melihat kedua belah pihak dalam pertempuran, tulang tinju Ye Chen meledak, dan dia menendang ke belakang.
Adapun tubuh suci misterius itu, ia berdiri diam, dan tinjunya juga berlumuran darah, pulih seketika. Aku akan mengubahmu menjadi boneka, dan menyerahkanmu ke kehidupan demi kehidupan. Orang suci misterius itu tersenyum, dan membunuhnya seketika, terutama memamerkan jari-jarinya. Dia selalu menyodok alis Ye Chen, mencoba mengeluarkan darah dari kepala seseorang. Lubang. Yang mengejutkan, Ye Chen tidak mengelak, dan ditusuk lubang berdarah. Pada saat ini, serangannya telah tiba, tinju emas diwarnai dengan kecemerlangan iblis, dan diberkati dengan semacam kekuatan yang mendominasi. Engah. Tubuh suci misterius menerima hantaman keras, dan setengah dari tubuh yang melanjutkan hingga batas darah juga terlempar. Tulang suci yang patah berlanjut dalam sekejap, dan darah yang mengalir juga mengalir mundur. Bagus sekali. Mata Layu Sein fisik yang misterius dipenuhi dengan kegembiraan. Kegembiraannya diubah oleh Ye Chen. Tubuh suci kecil ini jauh lebih menarik dari yang dia bayangkan. Itu adalah Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Bahkan demonisasinya tidak sama dengan yang lain. Kekuatan tempur berkah adalah miliknya. Mereka semua terkejut, dan dengan cara ini, itu lebih menyenangkan. Membunuh. Ye Chen datang lagi. Setelah di iblis, tidak hanya kekuatan tempurnya telah ditingkatkan, tetapi juga ketahanannya telah banyak diperkuat. Lubang darah di antara alisnya telah sembuh, dan niat membunuh yang tersisa juga telah dimusnahkan oleh iblis. Alam. Tidak hanya itu, kekuatan tempurnya secara bertahap meningkat dengan demonisasi. Segel. Dengan telapak tubuh suci misterius, formasi menyebar ke seluruh langit, menyatu menjadi kehampaan, dan mengumpulkan formasi peri kuno. Cahaya abadi terbang, dan visi kehancuran diubah menjadi ilusi. Memberi orang, memberi dewa, dan menganugerahkan Taoisme sangat mendominasi. Pada saat ini, waktu seakan membeku, dan tidak ada lagi pergerakan. Ye Chen berlutut, dan diblokir tepat setelah membunuhnya, mempertahankan gerakan sebelumnya, seperti patung pahatan batu, tidak bergerak, dan cahaya ajaib di matanya menyala. Sudut mulut tubuh suci yang misterius dipenuhi dengan senyum lucu dan lurus, seolah berjalan di halaman, datang dari langit. Dia tidak berhenti sampai dia berada di depan Ye Chen, dan berbalik Ye Chen, memindai ke atas dan ke bawah, seperti mata lubang hitam, dengan cahaya terus-menerus, seolah-olah dia telah menemukan rahasia dari Ye Chen. Setelah membacanya, dia berdiri di depan Ye Chen, bahkan lebih menghibur. Pada akhirnya, dia masih mengulurkan tangannya, berniat untuk mengeluarkan roh primordial Ye Chen dan memurnikannya menjadi senjata ajaibnya untuk menjadi roh senjata rendahan, dan tubuh suci Ye Chen, seperti yang dia katakan sebelumnya, akan disempurnakan menjadi boneka. Untuk generasi yang akan datang, selamanya, akan merangkak di bawah kakinya. 7 tua. Di bawah, Kui Niu terhuyung-huyung berdiri, mata bantengnya yang besar menonjol, ditutupi dengan mata merah, merah cerah akan berdarah, seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan Ekaristi misterius itu. Kamu, sialan. Kaisar kera kecil itu mengutuk, dan ingin bergegas ke langit untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Dia melangkah ke langit, tetapi saat berikutnya, dia jatuh lagi. Ye Chen. Wajah Bei Seng pucat, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bangun. Kaisar Tianzu mengeluarkan dentang, dan sudah naik ke langit dan pergi. Dialah yang melawan pemukulan itu, dan dia juga dipukuli oleh Ye Chen. Kui Niu bertiga tidak bisa berdiri tegak, tapi dia masih bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, tubuhnya berdarah, tapi dia hidup dan menendang. Dia harus menyelamatkan Ye Chen, jika Ye Chen dihancurkan, dia tidak akan lolos dari kematian. Sungguh roh primordial yang murni. Tubuh suci misterius itu tersenyum, dan telapak tangannya hanya berjarak 3 inci dari pusat alis Ye Chen. Namun, pada saat ini, Ye Chen yang tersegel benar-benar bergerak, menerobos segel dengan paksa, meraih pergelangan tangan orang suci misterius itu dengan satu tangan, dan melemparkan lemparan ke atas bahu yang mendominasi. Ledakan. Saya tidak tahu apakah itu karena tubuh berat dari tubuh suci misterius, atau karena kekuatan Ye Chen terlalu kuat, kekosongan yang dia hancurkan, retak sedikit demi sedikit, meskipun tubuh suci misterius itu begitu kuat, dia batuk seteguk darah tua. Sialan. Sein fisik yang misterius sangat marah, dan terbang dengan satu langkah, dan Ling Tian menutupinya dengan telapak tangan. Membunuh. Ye Chen mengamuk, Mosa telah menjadi lautan iblis, dia tidak memiliki kewarasan,
Dan dia tidak takut mati, jadi dia bergegas ke langit, tanpa senjata atau senjata di tangannya, dan menghancurkan Ling Tian. Cetak telapak tangan dengan satu kepalan tangan. Ekaristi misterius mengerang, dan seluruh tubuhnya kewalahan. Bangun. Kaisar Tiansu juga tiba, memegang teknik kebangkitan abadi di tangannya, mencoba membantu Ye Chen bangun. Dia baik, tetapi Ye Chen tidak tahu bahwa dia membanting tangan prasasti dan mengayunkannya ke langit. Tubuhnya, yang akhirnya dibentuk kembali, menjadi cacat lagi karena telapak tangan ini. Engah. Saat terbang terbalik, Kaisar Tiansu memuntahkan darah. Saya tidak tahu apakah itu terluka atau marah. Anda jalang, saya datang untuk menyelamatkan Anda dengan baik, dan beginilah cara saya membayar dermawan saya. Kaisar Hades sangat senang melihatnya. Dia malu untuk Kaisar Tiansu, seorang pahlawan di zaman kuno. Jika dia tidak memperhatikan, dia datang ke zaman yang salah, dia dipalu di mana-mana, dia tidak lagi tahu apa itu kesombongan. Ledakan. Sekali lagi, ada lubang dalam lainnya di tanah, yang dihancurkan oleh Kaisar Tiansu, tidak ditiup, lebih dalam dari waktu lainnya, dan berlumuran darah. Kali ini, dia tidak bangun sama sekali. Bermain mati seharusnya lebih aman daripada melompat-lompat hidup-hidup dan menendang. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil juga merasa cukup sadar diri. Mereka berdua berbaring di tanah, menyeka darah mereka, dan berpura-pura mati. Seorang pria tak tertandingi seperti Bei Seng melakukan hal yang sama. Tidak mungkin, saat ini, Ye Chen telah diasingkan oleh kerabatnya, jadi yang terbaik adalah tidak melihat siapapun berdiri, berbaring dan tidak bergerak. Jika dia tidak kesepian dan ingin bangun dan berjalan-jalan, dia akan dipalu. Mantan putra Kaisar Tiansu, adalah bukti yang bagus. Ah! Di atas langit, terdengar lolongan tubuh suci misterius, dan digulingkan 2 kali berturut-turut, benar-benar marah, dan membuka penampilan tuan, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit turun dengan keras. Ye Chen juga kesal, dan dia belajar dengan sangat cepat. Tubuh suci misterius membuka tubuh tuan, dan dia juga membuka tubuh tuan. Itu masih emas, tetapi menyatu dengan sifat iblis, dan memiliki kekuatan ekstra. Ledakan, ledakan, ledakan. Penampilan tuan yang sama, keduanya sebesar langit, 2 orang besar bertempur di ketiadaan, tidak ada yang bertahan, beberapa hanya menyerang dan menyerang lagi, dari langit timur ke bintang selatan. Bintang-bintang di selatan mencapai kehampaan di barat. Dari kehampaan di barat, mereka mencapai Changmiao di utara. Kemanapun mereka lewat, yin dan yang diam-diam dihancurkan, dan alam semesta runtuh. Darah segar terlihat, mengucur di udara, seperti hujan darah, membasahi bumi. Jauh lebih ganas dari malam itu. Kaisar Kera Kecil memperhatikan dan diam-diam menelan ludahnya. Semakin kuat sihirnya, semakin kuat peningkatannya, renung Kui Niu. Bei Seng tidak berbicara, tapi dia melihatnya dengan lebih jelas. Alasan mengapa Ye Chen begitu kuat adalah karena kekuatan kutukan. Kutukan itu benar, tetapi memiliki kekuatan misterius. Ye Chen menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan segel dengan kuat sebelumnya. Raksasa. Mata Kaisar Tiansu sedikit menyipit, dan dia memberikan perhatian khusus pada Ye Chen. Sebelum mereka berdua bekerja sama, mereka tidak bisa mengalahkan tubuh suci misterius. Sekarang setelah di iblis, dia sendiri yang bisa melawannya secara merata. Penindasan, beri aku penindasan. Membunuh. Raungan tubuh suci misterius bergema di seluruh dunia, dan larangan itu diberlakukan berkali-kali. Ye Chen mencoba untuk dilarang, tetapi dilanggar lagi dan lagi. Raungannya, lebih banyak kemarahan. Dia adalah jenis tubuh suci pertama, tidak peduli sumber atau darahnya, dia lebih halus dari Ye Chen, dan dia masih dalam keadaan batas penerus darah, tetapi dia tidak dapat mengambil tubuh suci jenis kedua, yang mana sangat memalukan. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dalam kemarahan, dia melepaskan hukum terlarang lagi, meningkatkan kekuatan tempurnya, dan dunia menjadi pucat, tidak mampu menahan paksaannya. Weng mendengung seperti guntur, seolah-olah Dewa Iblis kuno telah dihidupkan kembali. Jika Anda berbicara tentang Dewa Iblis, Ye Chen lebih jahat darinya, dan iblis itu mengerikan. Tuan Muda Ye saat ini tidak memiliki wujud manusia sama sekali, dia benar-benar manusia berdarah. Meski begitu, dia tidak tahu rasa sakitnya, tetapi aura berdarah membuatnya lebih bersemangat. Sangkar ajaib itu gelap, darahnya terbakar, dia menyerang sepanjang jalan. Itu benar-benar gerakan zoom in yang mematikan,
misterius tubuh suci dalam keadaan batas suksesi darah, saya terpana karena dia dipukuli sepanjang jalan dan tidak bisa diam. Ah! Tubuh suci misterius itu meraung, seperti mata lubang hitam, penuh dengan darah. Pria kuno itu, pada saat ini, benar-benar meragukan kehidupan, ingin menjadi gila, ingin bertanya dengan serius kepada Tuan Muda Ye, monster macam apa kamu? Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih berdedikasi pada pekerjaannya, dia tidak punya pikiran, tetapi memiliki tujuan yang jelas. Yang disebut target berarti semua orang yang berdiri harus dijatuhkan olehnya. Jelas, di ruang yang berbeda ini, selain dia, hanya tubuh suci misterius yang tersisa, tidak hanya berdiri, tetapi juga hidup dan menendang, cukup sombong, dan selalu berpikir untuk memukulnya. Mengingat ketekunan tubuh suci yang misterius, bagaimana mungkin dia tidak dipersembahkan? Karena profesionalismenya, tubuh suci misterius itu menjadi lebih buruk, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak bisa menghentikan tinju Ye Chen. Engah, engah, engah. Di ruang gelap yang berbeda, ada lebih banyak darah, termasuk darah Ye Chen dan ekaristi misterius. Ada dua tubuh suci, satu dalam keadaan batas warisan darah, dan yang lainnya dalam keadaan demonisasi, yang satu abadi dan yang lainnya tidak mengenal hidup dan mati. Ketika pertempuran menjadi gila, itu belum selesai sampai itu abadi. Gambar itu berdarah dan tragis. Kaisar dunia bawah mendecakkan lidahnya, Daozu menghela nafas, mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat setelah di iblis, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat tubuh suci jenis pertama itu, dan dia diledakkan lebih dari sekali. Bahkan yang tertinggi seperti ini, belum lagi Kuiniu dan yang lainnya, dengan mulut terbuka untuk waktu yang lama, Ye Chen lebih dari galak, sangat garang hingga melawan langit, dan demonisasinya sebanding dengan itu. Dewa, tuanku, aku ingin pulang. Melihat Chang Miao, Kaisar Tiansu bergumam, ini bukan untuk melakukan tugas, ini untuk menemukan kegembiraan, orang-orang di zaman ini, mengapa mereka begitu alami? Episode 2535 Cacat. Malam di tanah kuno pemakaman dewa tidak damai, ada suara keras satu demi satu, dan ada banyak pertempuran dan fluktuasi. Para kultivator yang datang untuk berburu harta karun akan selalu bertarung karena suatu kesempatan. Ini adalah dunia. Ketika nasib baik datang, itu menjadi musuh lagi. Hal semacam ini tidak jarang terjadi, tidak hanya di sini, di mana ada keinginan, pasti ada perselisihan, hutan menjadi mangsa yang kuat, dan yang kuat dihormati di dunia, tinju adalah hukum besi. Bajingan kecil ini tidak hidup dengan damai di tengah malam. Di puncak bukit, Kaisar dunia bawah melihat sekeliling. Tidak ada rasa ketidaktaatan dalam mengatakan bajingan kecil. Dalam hal senioritas, mereka dapat menghancurkan langit dengan memilih satu secara acak. Bahkan jika Kaisar Huang ada di sini, dia harus memanggil senior. Jangan lihat, teruslah mencari. Kaisar Api Penyucian berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Mingtu menutup matanya, membuka mata ketiganya, dan mengamati setiap jengkal dunia. Bukan hanya dia, tetapi juga Kaisar Api Penyucian, Kaisar Huang Kuan dan Permaisuri Wang Chuan. Apa yang sedang Anda cari? Saya mencari ruang yang berbeda. Sebelumnya, mereka merebut ruang yang berbeda, dan bersama-sama mereka mengirim Kaisar Tiansu ke dalamnya. Namun, dunia lain itu terlalu misterius, tidak statis, tetapi bergerak sepanjang waktu, alam semesta terjalin bola-balik, telah menjadi penutup yang aneh, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, untuk beberapa saat untuk ditemukan, tetapi tidak dapat menemukan terobosan, setidaknya Anda harus seorang kaisar muda membantu. Sayangnya, tidak ada kaisar muda lain di negeri kuno itu. Sudah lama sejak aku pergi, mungkinkah sesuatu terjadi? Tanya Kaisar Huang Kuan dengan cemberut. Bahkan tubuh suci kuno mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Di tempat kuno di mana para dewa dimakamkan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Kaisar Api Penyucian berkata, pria di langit itu, dia bukan pemuda biasa. Kaisar, itu mungkin tidak. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, orang misterius itu telah lolos dari pelacakan berkali-kali, yang menunjukkan bahwa dia menakutkan. Jika dia tidak tahu asal-usulnya, lebih baik membuatnya keputusan terlalu dini. Ledakan. Saat berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, mengguncang dunia karenanya. Segera, dunia gelap terwujud, terfragmentasi, kabur, tetapi hanya sesaat, menghilang lagi, hanya terdengar suara gemuruh, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Melihatnya, keempat kaisar muda itu mengerutkan kening.
Jelas, dunia yang tiba-tiba muncul adalah ruang yang berbeda, dan ada perang besar di dalamnya, dan fluktuasinya tidak kecil, bahkan larangan tidak dapat menutupinya, dan situasinya pasti akan terpengaruh. Keempatnya menebak itu benar, memang ada pertempuran besar di dalam, tidak hanya besar, tapi juga sangat tragis. Melihat ke langit, iblis Ye Chen dan tubuh suci misterius masih bertarung. Keduanya berdiri di timur dan barat, yang satu menginjak lautan darah iblis, yang lainnya di atas 10.000 halilintar. Saat mereka bertabrakan, langit runtuh dan bumi runtuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa Ye Chen yang di iblis lebih unggul, dan kekuatan dari suatu tempat, tampaknya tidak ada habisnya, dan dia dapat bersaing dengan tubuh suci dalam kondisi batas Sueji untuk mengkonsumsinya di Sutian. Dia benar-benar iblis, seperti dewa iblis, kekuatan iblis menyebar ke seluruh dunia, menelan gunung dan sungai, rambutnya yang berdarah berkibar, mata merahnya penuh tirani dan haus darah, kekuatannya terlalu keras, darahnya tidak tertekan, dia menentang perang Vietnam semakin berani Anda, semakin kejam iblis itu. Melihat tubuh suci misterius lagi, di bawah jubah hitam adalah wajah ganas, seperti hantu jahat, sudah sangat marah hingga dia hampir gila, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Setelah batas, saya bisa jangan menahan konsumsi. Dari mana ketujuh orang tua itu mendapatkan kekuatannya? Kaisar Kera kecil tertegun, dan dia sangat terkejut. Ye Chen jelas merupakan orang pertama yang tangguh dengan Sueji dan berjuang untuk hidupnya. Demonisasi yang luar biasa. Kui Niu merenung. Itu kutukan. Bei Sheng memberikan jawabannya. Dia diberkahi dengan kekuatan supernatural dan memiliki persepsi bawaan tentang kekuatan kutukan. Dia mengetahuinya sejak Ye Chen menjadi hitam. Kaisar Kera kecil dan Kui Niu mengangkat alis mereka, melirik Bei Sheng, dan kemudian melihat ke langit bersama. Selanjutnya, mereka tidak perlu Bei Sheng mengatakan, mereka sudah mengerti bahwa sebagian besar kekuatan tak habis-habisnya Ye Chen berasal dari kutukan, dari sini kita dapat melihat bahwa itu bukan kutukan biasa. Jadi, inilah pertanyaannya, siapa yang mengutuk Ye Chen? Namun, tidak satu pun dari ketiganya yang melihatnya. Jika tujuh orang tua benar-benar membunuh pihak lain, yang berikutnya adalah kita bertiga. Kaisar Kera kecil terbatuk, masih berbaring di tanah, tidak berani berdiri, karena takut Ye Chen akan membuat keributan. Ada satu lagi di depan. Kui Niu berkata, dan melirik Kaisar Tiansu yang tidak jauh, dan Kaisar itu juga dengan sadar berbaring dengan aman. Saya mengerti. Jika Laoki dibandingkan dengan serigala, hari itu Kaisar Su adalah sepotong daging, dan kami adalah 3 lalat kecil. Kaisar Kera kecil menggaruk bulu monyet. Kui Niu dan Bei Shengqi menoleh ke samping dan melirik Kaisar Kera kecil, metafora ini cukup jelas. Bahkan jika Ye Chen menjadi gila dan mulai membunuh, yang pertama akan dibunuh adalah Kaisar Tiansu selama mereka bertiga tidak terburu-buru untuk menemukan kegembiraan, Ye Chen tidak akan memperhatikan mereka. Siapa yang akan meninggalkan daging sendirian untuk memukul 3 lalat kecil? Tetapi pada saat ini, dibandingkan dengan tubuh suci misterius, Kaisar Tiansu juga seekor lalat. Ye Chen, yang telah dirasuki setan, tidak memiliki akal sehat, tetapi mengambil yang paling sulit, dan memakan sepotong daging dari tubuh suci misterius itu. Itu adalah putra Kaisar Tiansu, pesanannya masih bagus. Mereka tahu bahwa putra Kaisar Tiansu, Yaman Erqing. Oleh karena itu, dia juga berbaring, menonton pertunjukan besar sambil berbaring, memasukkan ramuan ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan dan mengkonsumsi, dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan keadaan puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, menunggu. Menunggu kedua tubuh suci terluka, atau salah satunya terputus, adalah saat yang tepat baginya untuk bergerak. Jika dia bergegas saat ini, otaknya akan ditendang oleh keledai. Mungkin, Ye Chen dan tubuh suci misterius akan berhenti berkelahi, jadi kalahkan dia berkelompok, atau Ye Chen menyerahkan tubuh suci misterius itu dan berbalik untuk menyerangnya, tidak peduli kemungkinan apapun, akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Dia telah mengalami hal ini sebelumnya, ketika telapak tangan Ye Chen menamparkan tubuh ketuhanannya untuk meledak, itu adalah pelajaran dari masa lalu, hanya orang bodoh yang pergi mencari lehe, duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau adalah cara raja. Hei, cari posisi. Baik Kui Niu dan Little Ape Emperor datang melalui transmisi suara. Kaisar Tiansu tidak menanggapi, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Engah. Saat keempatnya melihatnya, seseorang memercikkan darah dan jatuh ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat,
ternyata itu adalah Ekaristi yang misterius. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekaristi, yang dalam keadaan suksesi darah, dipukuli dengan sangat kejam, belum lagi mereka berempat, bahkan dua makhluk tertinggi melihatnya, dan mereka semua menghela nafas. Tubuh suci yang tidak misterius itu lemah, itu adalah Ye Chen yang di iblis, terlalu kuat dan terlalu aneh. Setelah bertarung begitu lama, darahnya tidak tenggelam, tetapi menjadi semakin berat, dan darah yang bertarung tidak dapat menahannya. Batas dari sini, dapat dilihat bahwa iblis betapa mendominasi kutukan Kaisar Langit, jejak Qi yang terkontaminasi yang dapat diabaikan benar-benar mendominasi dan memiliki kekuatan tak terbatas. Aku tidak percaya. Tubuh suci misterius melolong, tidak mau dikalahkan, tubuh dewa dibentuk kembali, dan alam semesta dihancurkan dalam satu langkah, seperti cahaya dewa, menembus langit, menyapu niat membunuh, dan menyerang Ye Chen lagi. Pada saat ini, dia juga memiliki sedikit sifat iblis, tepatnya, dia memiliki lebih banyak rintangan iblis, dia pikir dia tidak terkalahkan, tetapi dia dikalahkan, keyakinannya yang tak terkalahkan telah disesali, dan telah menjadi penghalang iblis. Membunuh. Tubuh suci ini gila, dan saya tidak tahu metode terlarang apa yang telah diterapkan. 9 pola suci diukir di antara alis, seperti sungai yang bergulung, yang dapat menghancurkan ratusan ribu sungai dan gunung. Ye Chen menjilat lidahnya, menyeringai dengan ganas dan bahkan lebih bersemangat, dia terbanting ke udara, disertai lautan darah jahat, seperti tirai yang teduh, menutupi alam semesta yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Perkelahian pecah lagi, dan suaranya memenuhi langit. Apakah itu Kaisar Chu besar atau tubuh suci misterius? Mereka semua adalah binatang buas, dan serangan mereka menjadi primitif dan berdarah. Dalam pertempuran jarak dekat, jika Anda menamparkan saya akan memukul Anda, dan Anda akan mencabik-cabik saya. Tulang, aku akan melepas salah satu lenganmu, itu berdarah. Ini terlalu alami. Kaisar Kera kecil menelan diam-diam, merasakan keinginan untuk muntah, dan selalu merasa bahwa kedua orang itu tidak berkelahi, tetapi saling merobek tubuh suci, tidak hanya berdarah, tetapi juga sangat kejam. Menurut postur ini, keduanya dapat saling mencabik-cabik. Untuk bisa bertarung seperti Sueji Boundary, 7 tua yang di iblis benar-benar mendominasi. Kui Niu menyeringai dan mendecakkan lidahnya, dia merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya, bisa dikatakan dingin. Malam itu, Ye Chen Ruo juga seperti tirani ini, dia mungkin telah menjadi sepanci daging sapi. Bei Seng menyaksikan dengan tenang, melihat gambar berwarna darah satu demi satu, yang membuat suasana hatinya menjadi gelap. Dia telah melihat banyak perkelahian antar biksu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat perkelahian seperti itu. Di sisi lain, mata Kaisar Tiansu bergerak ke atas dan ke bawah, dan apa yang dia lihat bukanlah pertempuran besar, tetapi formasi pertempuran berfluktuasi terlalu banyak, memengaruhi ruang yang berbeda, memaksa formasi bergerak, dan dia sudah menguncinya, tinggal menunggu kesempatan untuk memecahkannya dengan satu pukulan. Bersenandung. Ada dengungan dari kehampaan, dan kuali kekacauan Ye Chen terbang keluar tanpa dipanggil. Pemiliknya di iblis, dan itu juga di iblis. Bahkan udara kacau yang meluap, bahkan Dunjia Tianzi terukir di atasnya, dan Taoisme kacau yang berkembang sendiri semuanya ditutupi dengan lapisan sihir, dan suara gemilang dari jalan itu juga menyatu dengan semacam sihir-sihir, pendengar dalam keadaan kesurupan. Itu akan membantu tuannya dalam pertempuran, karena tubuh suci misterius telah muncul dari senjata sihir kelahirannya. Itu adalah pedang pembunuh merah, yang masih berlumuran darah yang belum mengering, berdengung dan bergerak, dengan energi pedang mati, ruang tusukan rusak, lebih teratur, mengelilingi bilahnya. Paung, dentang, kuali dan pedang, keduanya memiliki kecerdasan super tinggi, tanpa tuan untuk bergerak, mereka bertarung bersama, setiap kali mereka bertabrakan, percikan api dapat dimusnahkan. Pedang peri merah benar-benar menakutkan, lebih kuat dari kuali yang kacau, dan mereka semuanya dipotong tanda pedang Dao. Namun, itu tidak jauh lebih baik, itu dipecahkan oleh Chaos Cauldron. Sang Master sedang bertarung, dan senjata ajaib juga sedang bertarung, dan pertarungan sedang berlangsung. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan sosok itu jatuh lagi. Kali ini, Ye Chen, yang tubuh berdarahnya menyilaukan, menghancurkan bumi dari lubang yang dalam. Represi. Fisik suci yang misterius mendesis, menutupi langit dengan telapak tangan, dan Ling Tian menutupinya. Senyum jahat Ye Chen, membubung ke langit, menembus cetakan telapak tangan Zetian,
akibatnya begitu kuat sehingga tubuh suci misterius itu mundur, dan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, Ye Chen datang seperti hantu lagi, tanpa kata pembuka, bergegas adalah palu peledak. Di tengah suara gemuruh, tubuh suci misterius itu jatuh ke langit. Kemudian, itu adalah Ye Chen. Lalu, ada ekaristi misterius lagi. Kedua tubuh suci ini sangat menarik, seolah-olah telah disepakati, mereka jatuh secara bergantian, tidak satu pun dari mereka yang mengaku kalah, dan ketika mereka dikalahkan, mereka bergegas ke langit, mencoba menjatuhkan yang lain, benar-benar seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dipukul sampai mati. Di bawah, tidak hanya Putra Tiansu, tetapi juga tiga mata Kui Niu berputar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan menemukan pijakan untuk bergerak, dan menguncinya. Ini semua karena perang besar, memaksa posisi tersembunyi. Kaisar Tiansu sedikit mengernyit, melirik Chang Miao, mengabaikan Ye Chen dan hanya melihat tubuh suci misterius itu, dan dapat dengan jelas melihat bahwa batas warisan darah dari tubuh suci misterius itu secara bertahap melemah, dan kekuatan tempurnya tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Juga tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Di sisi lain, Ye Chen, semakin dia bertarung, semakin sengit dia, kekuatan bertarungnya meningkat, dan ketahanannya bahkan lebih menakutkan. Satu naik dan turun yang lain, tubuh suci misterius berada pada posisi yang kurang menguntungkan, musuh Ye Chen menyerang dan sering berdarah, dan menjadi iblis, Ye Chen bertarung dari langit timur ke langit barat. Ada cacat. Mata Kaisar Tiansu sedikit menyipit, dan pupilnya bersinar terang, mengungkapkan beberapa rahasia. Meskipun tubuh suci misterius memiliki batas suksesi darah bawaan, itu pasti memiliki batas waktu. Dengan kata lain, melebihi batas itu adalah keadaan lemah. Pada saat ini, tubuh suci misterius mendekati kelemahan, dan apa yang disebut batas suksesi darah akan menghilang pada waktu tertentu, dan akan ada periode waktu setelah itu, ketika dia tidak berada dalam keadaan batas suksesi darah. Dan hanya setelah batas waktu itu dia akan muncul kembali. Tidak ada kematian atau cedera. Jangan bergerak. Melihat ini dengan jelas, Kaisar Tiansu mengirimkan transmisi suara ketiga Kui Niu. Bahkan jika Anda menemukan pijakan, Anda tidak perlu menghancurkannya. Kui Niu dan yang lainnya juga mengerti, dan mereka juga melihat perubahan pada tubuh suci misterius. Jika dia terus bertarung dengan postur ini, dia pasti akan kalah. Jika dia bersikeras melawan Ye Chen, dia mungkin akan musnah. Dalam situasi seperti itu, yang terbaik adalah berada di ruang yang berbeda, tanpa partisipasi orang lain, hanya menonton pertempuran dengan tenang. Jika tanahnya rusak, dan orang luar masuk, Ye Chen dapat membunuh. Dalam kehampaan, terdengar raungan lain dari tubuh suci misterius itu. Kalah, dia kalah lagi. Memang, dia semakin lemah, dan batas keabadian dan cedera abis, tetapi Ye Chen semakin kuat, dan sudah ada tanda-tanda menekannya. Dia adalah seorang pejuang, dan dia tahu yang terbaik bahwa Ye Chen terlalu aneh, dan demonisasinya terlalu kuat. Dengan kondisinya yang semakin melemah, sulit untuk menjatuhkan Ye Chen. Tidak ada batasan, apalagi keadaan normal. Ledakan. Ye Chen melangkah, menghancurkan Ling Xiao, dan membunuh lagi, dengan nafas yang keras dan roh jahat yang mengerikan, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dia mendominasi langit dengan satu pukulan, meruntuhkan langit, dan alam semesta juga runtuh. Mata berdarah dari fisik suci yang misterius itu merah, dia menggertakkan giginya, menerapkan fisik suci, dan membalikkan penampilan tubuh yang mendominasi, menggunakan ini sebagai pertahanan, dia benar-benar tidak berani melawan Ye Chen dengan keras. Namun, tubuh yang mendominasi tidak dapat menahan pukulan Ye Chen, dan dia tiba-tiba pingsan, dia juga menderita serangan balik, setengah dari tubuh suci yang mendominasi terputus, dan otot serta tulangnya terlihat, yang mengejutkan. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Tubuh suci misterius itu meraung, menoleh dan melarikan diri, merobek ruang, jelas ingin melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan dipukuli sampai menjadi abu oleh Ye Chen. Dia ingin pergi, tetapi Ye Chen memutuskan untuk tidak melakukannya, dan menyapu setan-setan mengerikan itu. Matanya yang berwarna darah menatap tubuh suci misterius itu, dan dia benar-benar menganggapnya sebagai mangsa, tidak hanya untuk menjatuhkannya, tetapi juga untuk membunuhnya. Terobosan. Kaisar Tiansu tiba-tiba berdiri, dan menamparkan kehampaan dengan telapak tangan yang tak tertandingi. Tanpa urutan tertentu, Kui Niu mengangkat kapak perang,
Kaisar Kera kecil mengayunkan batang besi Wujin, dan Bei Seng Yu menggerakkan pedang abadi. Mereka berempat bergerak bersama dan memberikan pukulan kuat. Pangkalan ruang yang berbeda.